Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kawan-kawan Sabda Aksara channel dimanapun Anda berada. Malam ini Rek, aku posisi ini di sebuah kedai di Surabaya daerah Pakis, disebut sebagai kedai plat L. Tak kira kedai ini adalah kedai kebangsaan. Kenapa kok alasannya koyo ngono? Karena disinilah kawan-kawan sering membicarakan satu persoalan tentang kebangsaan awake dhewe. Persoalan bangsa ini. Jadi malam ini aku teko ke beliau-beliaunya, aku ingin tahu banyak. Sakmene umure rek banyak hal-hal kecil di persoalan bangsa ini sing kita nggak pernah tahu. Aku nggak pernah tahu. Ini kado buat kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Untuk itu saya perkenalkan beliau-beliaunya di sini. Mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saged diperkenalkan kepada kawan-kawan sinten panjenengan. Oh. Begitu, dan kita hari ini membicarakan tentang niku Pak. Karena apa mantek tak arani kedai kebangsaan. Oke. Silakan Kang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan, salam cinta damai kepada seluruh saudara-saudara, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kepada seluruh saudara-saudara dimanapun Anda berada. Perkenalkan, biasa saya dipanggil sama derek-derek Abah Badrul. Jadi kadang-kadang ya Cak Iwan, Surabaya Cak Iwan ya enggak apa-apa, tapi biasanya Abah Badrul. Oke, urusan sebelahnya Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kebetulan saya sendiri di sini sangat berbeda dress code. Sangat istimewa. Iya kan? Ya, saya Yus, biasa dipanggil Yus Reptil. Sahabat, kakak, guru, Wah, melipet. bapak, Abah Badrul yang kebetulan di sini juga ada beliaunya. Saya sangat salut dengan pergerakan beliau. Siap. Kang Jiwen saya bilangnya. Mbok apa kok pengen nyeluk Jiwen ae. Kok tentang itu. Jane ngono Kang Semut ya. Iya, betul. Tapi seneng nyeluk Jiwen ya. Semut sak mene gede. Oke Kang. Siap. Aku hari ini teko mrene itu gara-gara jenengan. Gara-gara jenengan. Aku ditawari oleh Cacakku, Cak Heru, Cak Tular ini. Terusan di sini disuguhkan satu tema kecil dan sangat sederhana. Jenengan membicarakan tentang pas hari ini tanggal 7 hari ini bulan Agustus. Jenengan ngomong, kowe ngerti ta nek hari tanggal 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini ngomong ono abah terus. Ini piye ini gini opo ya tema yang sangat ini tema Sangat yang krusial, sangat sensitif. Sensitif. Pripun niku penjelasannya pripun Pak? Bila salah letak guru pasang, dianggap kita tidak menghargai jasa-jasa perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dulu. Jadi yang benar adalah kita menghargai, menghormati, menjunjung tinggi bahkan. Dan yang paling penting mensyukuri bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali lagi, kita amat sangat menjunjung tinggi, mensyukuri bahwa kita semua rakyat Indonesia saat masuk di bulan Agustus seperti sekarang, kita memperingati, tetapi bukan hanya saja diperingati, tetapi harus disyukuri. Apa arti diperingati tanpa disyukuri? Yang disyukuri itu apa? Disyukurinya kemerdekaan yang diproklamasikan oleh para pejuang-pejuang, yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sesuai dengan teks proklamasinya, maka 17 Agustus 1945 yang bertepatan di hari Jumat di tanggal 9 Ramadan, ketika seluruh rakyat Indonesia lagi menjalankan ibadah puasa, maka pada waktu itu Bung Karno, Bung Hatta bersama para pejuang-pejuang lain memproklamasikan kemerdekaan
bangsa Indonesia. Saya ini. Jadi yang kita syukuri 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sesuai dengan teks proklamasi, kami atas nama bangsa Indonesia. Ya, yang coba ditawarkan Bang Us kepada saya kemarin, Iya. dan itu dari satu persoalan besar yang terjadi hari ini, itu kan pernyataannya menjadi 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Omong-omong ini berarti sebuah sebuah revisi, sebuah evaluasi gitu loh Gus ya, atau Kang Yus ya, bahwa tanggal 17 Agustus itu bukan kemerdekaan negara Republik Indonesia, tapi yang merdeka itu adalah kebangsaan, Bangsanya. bangsa gitu Iya. ya. Betul. Dan itu butuh menjenengan, butuh ditekankan, butuh hal kecil perlu dikoreksi kan, harus diberitahu banyak. Wajib. Wajib. Kenapa? Wajib. Kenapa? Karena kita harus paham, Indonesia ini itu ada 1340 suku, ada 708 bahasa, ada 17.580 pulau yang bertebaran. Bagaimana jika tidak ada satu kesatuan? Satu kesatuan dari 1340 suku, dari 708 bahasa, dari 17.580 pulau yang bersebaran, disatukan dengan satu nasionalisme. Jadi harus dimerdekakan dulu. Dimerdekakan dulu dari apa? Dari kepentingan-kepentingan pribadi, dari kepentingan-kepentingan ego. Merdeka, merasa memiliki kebersamaan menjadi sebuah bangsa. Sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang besar. Karena tidak semua bangsa memiliki negara. Dan Indonesia ini sebelum negara ada, sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia ada, bangsa Indonesia sudah ada. Itu maka wajib disatukan dengan semangat patriotisme, dengan semangat perjuangan yang sama, dimerdekakan, lepas dari penjajahan di 17 Agustus. Data itu dari pernyataan itu diaktualisasi dalam bentuk teks proklamasi. Teks proklamasi. Jadi dasar bahwa ini kemerdekaan bangsa tanggal 17 bukan kemerdekaan Republik Indonesia, itu dibentuk nyata fakta Di teks proklamasi? Di teks proklamasi. Iya. Anda lihat sendiri, boleh searching hari ini, Anda lihat di Google, yang di situ tertulis pernyataan proklamasi kami bangsa Indonesia. Bukan kami pemerintahan Indonesia, bukan kami Presiden Republik Indonesia, tapi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kenapa? Kita yang sedikit mungkin banyak yang paham, mungkin banyak yang paham, artinya masih sedikit yang paham. Kita lengah bahwa Indonesia, bangsa Indonesia ini dijajah bukan 350 tahun sejak Belanda masuk, tetapi sejak jatuhnya Malaka oleh Portugis di tahun 1511. Sehingga kalau di 1945 maka penjajahan yang mencengkeram bangsa Indonesia dari barat sampai timur itu lebih 434 tahun. Dijajah, dicengkram, kekayaannya diambil keluar oleh bangsa asing. Dimulai dari jatuhnya Malaka oleh Portugis. Disitulah mulai banyaknya ratusan pahlawan-pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaannya. Namun di 17 Agustus 45 diproklamasikan bersama, mulai ujung timur sampai barat serentak bersama-sama menyatakan satu kesatuan. Makanya sebenarnya yang wajib kita syukuri. Tanpa kita syukuri, kita tidak akan menjadi negara yang kuat. Jadi ketika salah satu bukti konkret bahwa teks atau pernyataan bahwa tanggal 17 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia adalah proklamasi. Betul. Dinyatakan di bawah, bahwa disebutkan juga bahwa ini kemerdekaan bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia. dan ditandatangani oleh
Soekarno-Hatta. Bukan presiden. Betul. Itu baru 18 Agustus. 18 Agustus bangsa Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya mulai membentuk sebuah pemerintahan yang berbentuk republik. Tentulah ada presiden dan wakil presiden. Betul. Begitu. Dan itu baru terbentuk pada tanggal 18 Agustus. Oleh PPKI. Oleh sebab itu kita harus kalau menulis spanduk seyogyanya itu tulis 2. Jadi mensyukuri hari lahir kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan mensyukuri berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945 harus sama. Ada bangsa yang merdeka, ada pemerintahan, ada negara yang juga merdeka 17 Agustus dan 18 Agustus. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.